Tahu Bapak Ibu alasannya kenapa Nabi, bapak Nabi, ibu Nabi tidak boleh diziarahi? Tahu Bapak Ibu alasannya? Karena bapak Nabi dengan ibu Nabi itu di neraka. Kata siapa? Kata mereka. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, begitu penyampaiannya. Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Bapaknya Nabi dan ibunya Nabi itu di neraka. Coba bayangkan itu. Itu merusak pemikiran kita tuh. Tapi gimana lagi, memang begitu pemahaman mereka. Kata hadisnya begini, hadisnya sederhana. Kata hadisnya itu, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang di mana orang tuanya. Kata dia, orang tua kita di neraka, orang tuamu di neraka, orang tuaku di neraka. Nah, kalimat itu diterjemahkan oleh para ulama sekian banyak terjemahannya. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah, kata Nabi. Kami tidak akan mengazab siapapun sampai Rasul itu datang. Sementara bapaknya Nabi belum pernah kenal Islam. Bapaknya Nabi nggak pernah kenal Islam, ibunya Nabi nggak pernah kenal Islam. Jadi kalau bapaknya Nabi nggak pernah kenal Islam, bagaimana orang yang tidak pernah mengenal Islam? Masuknya kemana? Neraka apa surga? Maka ketika itu Bapak Ibu dikembalikan kepada fitrah manusia. Ingat baik-baik, dikembalikan kepada fitrah manusia. Apa fitrah manusia itu? Fitrah manusia itu pasti baik. Kalau dia tidak baik, itulah tolak ukurnya. Kalau baik dia masuk surga, kalau tidak baik masuk neraka. Sementara waktu itu Rasul belum datang. Hatta nab'atha rasulah, kata Allah. Sampai kami datangkan kepada mereka Rasul. Kalau sudah datang Rasul kepada mereka dan mereka tetap tidak beriman, baru kemudian mereka katakan di neraka. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan malam hari ini Allah berkahi, Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Insyaallah kita semua yang hadir husnul khatimah. Insyaallah yang hadir dapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan husnul khatimah, istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Baik. Ada yang masih ingat ini kali keberapa memperingati Maulid Nabi? Sudah yang keberapa Pak Haji? Sudah banyak ya Pak ya? Ada 100 lebih? Setiap tahun, berarti belum sampai lah. Masuk 100. Kalau dari nenek moyang mungkin lah ya. Berarti kalau umur Pak Haji, berapa Pak Haji umur Pak Haji? 55, berarti sudah 55 kali mungkin mengikuti Maulid Nabi. Itu kalau setahun ya. Baik, kita ambil 40 tahun. Dari sekian banyak 40 tahun, setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi di masjid-masjid yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah, mengapa korupsi makin banyak? Kenapa Bu? Baik, yang kedua, mengapa yang mencaci maki masih banyak? Salah arah. Kenapa masih banyak yang menggibah? Mengapa masih banyak yang tidak amanah? Silahkan, tidak apa-apa. Kita sama-sama jawab. Iman tak ada. Padahal kemarin kita kurikulumnya revolusi mental. Masih ingat ya? Revolusi mental? Apa revolusi akhlak?
revolusi semuanya. Semuanya kita revolusi. Saya ingin sampaikan sama Bapak Ibu, satu dari tagline PKI itu revolusi mental. Jadi tagline-nya PKI itu revolusi mental. Tahu arti revolusi mental tuh? Mengganti mental yang sehat jadi tak sehat. Itu namanya revolusi mental. Kita Nabi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi bukan diciptakan, dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak. Kalimat ini kita garis bawahi. Nabi tidak menyempurnakan akhlak manusia, tapi Nabi memberikan contoh terbaik akhlak itu terhadap manusia. Kalau menyempurnakan akhlak, tidak ada akhlak kita yang tak sempurna. Semuanya sempurna. Tapi karena Nabi, itu orientasi Nabi, Nabi diciptakan di baiat menjadi Nabi, tujuannya bukan menyempurnakan, tapi memberikan contoh terbaik bagi kita semua. Kalau para koruptor, orang-orang penguasa menjadikan Nabi sebagai simbol kehidupannya dan pandangannya, selesai urusan. Tidak usah Nabi lah, tidak usah Nabi, terlalu tinggi. Umar bin Khattab, manusia paling tegas. Kriteria kepemimpinan dalam Islam itu tergambar dari 4 pemimpin khalifah atau khulafa'ur rasyidin. 4 tambah 1. 1 anak daripada Ali bin Abi Thalib Al-Hasan selama 7 bulan. Berarti ada 5 yang digambarkan. Tambah 1 lah khalifah yang terakhir yang dianggap baik, Umar bin Abdul Aziz. Oke, ada 6. Kita runut. Abu Bakrin Siddiq, sangat sufi, tidak mau neko-neko. Apa Nabi buat, itu yang Nabi buat. Kalau tak dibuat Nabi tak mau. Sampai mengumpulkan Quran aja tidak mau dia. Ketika dikumpulkan ayat Al-Quran, ini tidak mau dia, bid'ah gitu dia. Tidak mau. Abu Bakar tidak mau. Apa kata Abu Bakar? Yang tidak dilakukan oleh Nabi aku tak mau lakukan. Kata Umar bin Khattab, ini kalau tidak dilakukan ini semua orang hilang nih. Tidak ada yang kenal Al-Quran gitu. Singkatnya begitu. 1 paling dekat replikanya Nabi Abu Bakar. Yang kedua, manusia paling tegas, Umar bin Al-Khattab. Kata Umar, kalau masalah pikiran itu saya serahkan pada Ali. Tapi kalau masalah berantem, yuk saya siap. Itu Jabal Qubais yang di atas di Mekah. Ini Bapak Ibu kita doakan yang belum berangkat umroh semua, amin. Berangkat umroh dengan cahaya hati. Ini tidak promosi dah. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu, itu kita anggap potong aja itu. Tidak usah diikutin juga nggak apa-apa. Atau dengan RWH boleh juga. Atau dengan manapun silahkanlah. Di Mekah itu di atas ada namanya Jabal Qubais. Samping Mekah tepat yang sekarang jadi tempat apartemen penginapan para tamu-tamu raja. Namanya Jabal Qubais. Kata Umar, hei orang-orang Quraisy yang paling kuat naik ke atas. Yuk jidal kita yuk. Yuk kita gelut. Itu bahasa kitanya begitu. Itu Umar. Sampai ketika Umar masuk ke dalam Islam, apa kata orang-orang Quraisy itu, kita bagaimana mau berani melawan Islam sementara orang yang paling kuat udah masuk Islam. Dia 2 cadangan itu, Pak. Kata Nabi berdoa, ya Allah, kuatkan Islam di antara salah satu, di antara keduanya. Abu Jahal, kemudian yang kedua Umar bin Al-Khattab. Tapi Allah pilih Umar bin Khattab bukan Abu Jahal. Abu Jahal mengakui kebenaran Islam, menolak Islam. Jadi orang kafir Quraisy itu tidak masuk Islam itu bukan karena mereka tidak mengakui kebenaran Islam, gengsi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, banyak tak manusia gengsi sekarang? Berarti beda tipis dengan kafir Quraisy itu. Tidak usah tersinggung. Kalau memang pelaku ya alhamdulillah tobat, kalau tidak pelaku alhamdulillah. Kita masuk yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman itu orangnya paling dermawan, kaya. Yang kaya, yang dermawan, ya oke, kita ambil Utsman bin Affan. 12 tahun memimpin. 6 tahun sebelum akhir kepemimpinannya dibunuh. Di demo. Semua kayak kemarin demo kan. Utsman juga di demo itu. Jadi demo itu pernah terjadi pada masa Utsman bin Affan. Tapi dalam demonya Utsman, meninggal Utsman bin Affan. Meninggal dia, ditusuk berkali-kali. 6 pembunuh Utsman, semua ke-6 membunuh menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Aku serahkan jiwa ini untukmu wahai Allah. Coba membunuh Utsman pakai nama Bismillah dan Allahu Akbar. Ada enggak manusia sekarang menyakiti sesama muslim tapi pakai Bismillah? Ada enggak? Ada enggak manusia hari ini bersumpah atas nama Allah tapi berkhianat atas amanah? Beda tipis. Sama maknanya.
Baik, yang keempat, Ali bin Abi Thalib, cerdas. Anna madinatal ilmi huwa aliyu babuha. Pintu Pak, kunci ilmu itu ada di Ali bin Abi Thalib. Sampai Umar bilang, ketika Islam didebat oleh para pendeta-pendeta, yang dipanggil oleh para sahabat adalah Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, aku diajarkan sekian banyak rahasia. Sebutkan, kata. Sehingga pendeta yang mendebat itu masuk Islam semua. Kecerdasan Ali. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Anak daripada Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan. Cuma 7 bulan. Memimpin cuma 7 bulan. Direbut paksa oleh Muawiyah. Yang kelak kemudian terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah, Ali dan Aisyah dan lain sebagainya. Ini sejarah. Singkat cerita Bapak Ibu, Al-Hasan ini cuma 7 bulan. Orang yang paling dekat dengan Allah. Maksudnya artinya dia sangat-sangat sufi. Kata Al-Hasan, kalau memang ada jaminan perdamaian yang engkau berikan untuk 2 suku, 2 kabilah, 2 kelompok dalam Islam, silahkan ambil, aku mundur. Maka waktu itu Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan dia kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Jadi waktu itu Al-Hasan ini itu diangkat setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam, salah satu kelak yang bakal menjadi atau cicit-cicit daripada kaum-kaum Khawarij. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? 7 bulan. Kemudian ada yang ke-6 terakhir. Umar bin Abdul Aziz. Lengkap semua. Berani iya, tegas oke, takut pada Allah, sufi bagus. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak lama umurnya, cuma 2 tahun. Sama seperti Abu Bakrin Siddiq. 2 tahun lebih memimpin, begitu juga. Nah, kriteria kepemimpinan dalam Islam itu dimasukkan ke situ semua. Dan keempat-empat ini ada sama Nabi semua. 1, Nabi negosiator, paling pandai bernegosiasi. Jadi ilmu komunikasinya tinggi. Yang kedua, Nabi cerdas, sangat cerdas. Ada 4 sifat karakter Nabi kan? Karakter Nabi itu ada 4, ada sifatnya itu. Kan Bapak Ibu sudah hafal tuh, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ini secara garis besar Bapak Ibu ya, secara garis besar. Nabi dekat Bapak Ibu, kalau tidak kuat-kuat hari ini, kalau kita nggak kuat-kuat dengan iman, kita terjerumus, kita yang ikut. Tujuan kita memperingati Maulidir Rasul, kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti kita lihat bagaimana dari awal perjalanan kelahiran Nabi. Kita ambil panjang, kita ambil singkat aja. Tapi di antara perjalanan kelahiran Nabi, semuanya perjuangan. Tidak ada satupun yang tidak perjuangan. Sekarang manusia, sekarang ada yang mau berjuang. Satu penyebab kelemahan Islam itu satu saja. Hilangnya sifat juang dalam diri umat muslim hari ini. Untuk mengatakan kebenaran hari ini butuh perjuangan. Untuk mengatakan kebenaran siapa pelaku-pelaku koruptor, itu butuh perjuangan. Karena lawannya siapa? Para koruptor itu sendiri. Coba bayangkan. Untuk mengungkapkan kebenaran, tidak ada yang berani. Kenapa minta berani? Taruhannya mati, Ustaz. Itu dia. Tapi bayangkan, dari Nabi sampai terakhir pada masa Turki Utsmani, mana hidup manusia yang tidak perlu perjuangan? Tidak ada. Tidak ada. Sampai kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini dicederai oleh para pengkhianat, itu gara-gara perjuangan. Coba kalau tidak ada perjuangan, merdeka kita. Revolusi jihad, pernah dengar? Hasyim Al-Asy'ari. Jadi Bapak Ibu, refleksi daripada Maulid Nabi itu sebenarnya perjuangan Nabi yang harus kita lihat. Nanti kita lihat. Ali bin Abi Thalib. Nabi cerdas, Nabi sufi. Oh, Nabi sangat dekat dengan Allah. Taulah karena Nabi. Perbedaan Nabi dengan nabi-nabi yang lain. Ketika Nabi dalam keadaan bermasalah, artinya gelisah, kata Allah turun ayat, alam nasrah laka sadrak. 1. Tapi nabi yang lain enggak. Ya Allah, Rabbi israh li sadri. Mereka minta, ya Allah, telapangkan dada kami. Tapi kalau Nabi Muhammad tak, kata Allah, bukankah kami sudah lapangkan hatimu, kami berikan ketenangan. Ini kasus ketika Nabi meninggal oleh istri tercinta dan paman terbaiknya. Ini kasus Nabi. Ini bukan kasus ya, tapi kesedihan Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada 4 karakter Nabi yang sebenarnya itu harus direfleksi oleh umat muslim hari ini. 1, dia sangat takut dengan Allah. Yang kedua, dia sangat tegas, hitam-hitam, putih-putih.
Nabi bilang begini dalam hadisnya. Kata Nabi, kelak di akhir zaman tuh mereka akan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, kata Nabi. Itu tidak ada ketegasan di situ. Kalau itu suap-suap, kalau bukan suap bukan, gratifikasi haram-haram. Kalau memang haram-haramkan. Jangan yang haram dihalalkan, jangan dibuat abu-abu. Makanya manusia sekarang ini banyak tertipu. Yang menipu justru, mohon maaf, yang mengerti agama. Ini masalah kita sekarang. Aku bersumpah demi Allah, tapi mereka khianati setelah sumpah. Mengaku mengerti agama. Jadi yang merusak Islam itu sebenarnya bukan hanya dari luar, dari dalam umat muslim itu sendiri. Maka tak salah kalau Nabi kata Nabi, bada al-Islam gharib wa sayaudu kama bada al-gharib. Islam itu datang dengan keadaan aneh, hilang dalam keanehan bagi umat muslim itu sendiri. Fatuba lil ghuraba, selamat orang-orang yang aneh itu siapa? Kita-kita nih mudah-mudahan. Yang istiqamah dalam ketaatan seperti ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang aneh. Karena besok, Bu, ini kalau bahasa kami begini. Saya sudah lama bahasakan ini, normalisasi kecacatan. Tahu maksud saya normalisasi kecacatan? Jadi semua perilaku buruk hari ini itu dinormalisasi. Tahu arti dinormalisasi? Dimaklumkan. Semua perbuatan jahat hari ini dianggap maklum dan dimaklumkan. Makanya dinormalisasikan. Dulu orang zina takut, perempuan keluar pakai celana sempit takut. Kalau sekarang itu udah biasa, Ustaz. Biasa inilah yang disebut dengan normalisasi. Sehingga dalam kacamata kebiasaan semua udah biasa udah. Mau mencuri biasa, narkoba biasa, ganja biasa, minum khamar biasa, memukul biasa, mencaci biasa, memaki, semua kejahatan dinormalisasi. Itu Nabi yang bilang, bukan saya, Pak. Kata Nabi, kelak semua perbuatan kemungkaran itu biasa di hadapan orang-orang manusia itu. Jadi mohon maaf nih, saya tak menyamakan, tapi jangan tersinggung. Jadi dalam Al-Quran itu, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, ada perumpamaan manusia itu seperti binatang. Allah umpamakan, ada 7. Kalau saya tak silap, saya sekitar 7 atau 5 atau 7 karakter binatang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan itu karakter itu hari ini banyak dipakai manusia itu. Ada karakter pertama. Karakter pertama itu kita sebut sebagai monyet. Monyet itu karakternya, identiknya monyet itu rakus. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, banyak tak manusia rakus sekarang? Nggak usah jawab, yang penting kita aman kan begitu. Yang penting kita nggak rakus gitu. Tapi rakus dalam arti apa? Baik kecil maupun besar, Pak. Sama. Coba Ibu bayangkan pakai nalar logika, rakus itu. Masa laut mau dikapling? Laut dikapling kurang rakus apa? Ibu pernah lihat masjid dijual? Masjid dijual. Masjid yang sudah diwakafkan, itu surat wakafnya dirubah balik, diganti hak milik, dijualnya, Pak. Nah, coba bayangkan, kurang rakus apa manusia begitu tuh? Banyak, Pak, kerakusan itu. Itu karakter dalam Al-Quran. Yang kedua ada namanya, mohon maaf, kalbun. Anjing. Intahmilhu yalhas wa intatrukhu yalhas. Lidah anjing ini mau dikasih, tidak dikasih menjulur. Itu manusia sekarang penjilat. Karakteristik itu. Ini kalau udah bahasa ini bahaya nih. Gak enak juga kan gitu. Tapi memang begitu keadaannya, bagaimana itu. Kita setiap tahun kita refleksi Maulidir Rasul, kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lihat perjuangan Nabi. Ini biar Bapak Ibu tahu perjuangan Nabi untuk hidup. Nabi untuk hidup berjuang. Nabi untuk hidup berjuang. 2 bulan meninggal ayah. Oke, masih aman, ada kakeknya. 6 tahun meninggal ibunya, masih aman. Masih ada pamannya, Pak. Tapi lihat perjuangan Nabi. Di bayi lahir bawa ke pasar, satupun wanita tidak ada yang mau menyusui Nabi. Satupun perempuan tidak ada yang mau menyusui Nabi. Sekarang kita pakai tebak-tebakan. Siapa yang pertama kali menyusui Nabi? Ibu-ibu, jangan bapak-bapak. Nanti banyak bayang-bayang, Pak. Ibu-ibu, siapa yang pertama sekali yang menyusui Nabi? Siapa? Siapa, Nek? Diangkat sedikit, Nek. Suatu. Siti Aminah. Oh, enggak, siapa? Siti Aminah bukan? Oh, bukan ya. Jadi ibunya enggak pernah nyusui ya? Baik. Rabi'ah.
Salah itu Robi'ah itu. Sampai kapan pula Robi'ah menyusui Nabi? Yang pertama yang menyusui Nabi pertama sekali ya jelas ibunya Siti Aminah. Tapi sebentar cuma tak keluar lagi ASI-nya. Siapa orang yang kedua? Salah. Ini perlu kita sampaikan, kita luruskan dulu. Yang bengkok-bengkok ini kita luruskan. Salah. Tak usah keras-keras lagi. Salah. Yang pertama Suwaibah. Siapa Suwaibah tuh? Yang dapat jawab boleh pulang duluan. Siapa Suwaibah itu? Harus tahu. Harus tahu. Bapak Ibu, biar Bapak Ibu paham. Nabi kecil dibawa ke pasar, lahir dibawa ke pasar ketika Nabi menyusui kepada Aminah dan tidak ada lagi ASI daripada Aminah. Ada satu kebiasaan orang-orang waktu itu. Bayi-bayi baru lahir harus dibawa ke desa. Tak ada satupun perempuan yang mau menyusui Nabi. Sepanjang itu Nabi nangis terus. Dari selesai menyusu daripada Aminah, nangis sepanjang itu. Tak ada satupun yang menyusui. Tahu Bapak Ibu alasannya apa? Ini Ustaz ini tak pakai titik koma kalau ngomong nih gitu. Anak yatim. Yang kedua, miskin. Jadi karakter kemiskinan Nabi itu udah dipandang orang dari dulu. Mulia tuh bapak dia, kakek dia mulia. Kakek orang kaya. Pamannya kaya. Tapi mohon maaf. Nabi kecil tak ada satupun wanita yang mau menyusui. Jadi yang pertama yang menyusui Nabi adalah Siti Aminah, jelas itu ibu kandungnya kan. Yang kedua Suwaibah. Suwaibah ini ibu-ibu itu budak. Budak siapa? Abu Lahab. Rumahnya yang sekarang jadi tempat kamar mandi. Itu rumahnya. Yang kuburannya itu tempat berak burung. Jadi dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Rumahnya tak jauh dari rumah Nabi itu, rumah kelahiran Nabi. Di samping rumah kelahiran Nabi ada tempat pemandian air Zam-Zam, bukan sumur Zam-Zam ya, tempat pemandian. Di sampingnya ada rumah Nabi, di samping rumah kelahiran Nabi, di samping rumah kelahiran Nabi belok ke kiri sedikit ada di atas tuh kamar mandi, itu tempat rumahnya Abu Lahab dulu yang dihinakan. Kuburannya itu di tempat pembuangan kotoran, termasuk burung-burung dan lain sebagainya. Itu sangat dihinakan, itu di dunia aja dihinakan, apalagi di akhirat gitu. Tabbat yada Abi Lahab. Tapi yakin enggak ibu-ibu? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan itu mengakui kebenaran Islam. Sangat mengakui. Tahu ibu-ibu kenapa alasan dia tak mau masuk Islam? Yang tahu alasan boleh pulang. Silakan. Mengapa? Gengsi. Pak mau balik dulu tak? Boleh Pak? Gengsi Pak. Tahu apa alasan gengsinya bagaimana? Kata Abu Jahal, dari keturunan dari keturunan Quraisy kabilahnya Muhammad ada Nabi. Dari keturunan kami kok tidak ada Nabi. Ya gengsi aku masuk Islam, kata dia. Padahal kata Abu Jahal, wallahi yang dikatakan Muhammad itu betul-betul benar, kata dia. Coba bayangkan, itu yang tukang ngintil 3 orang. Abu Sufyan dan kawannya sama Abu Jahal tiap malam sampai 10 hari berturut-turut. Kata Abu Jahal, kata Abu Sufyan, loh kok ente ngintil-ngintil ke sini? Ngintip-ngintip. Cukup kita aja yang tahu. Besok enggak ada lagi, cukup sekali ini. Besok malam buat lagi masing-masing sampai 10 malam, Pak. Cuma pengen tahu kebenaran. Ternyata apa yang mereka dengar sama seperti apa yang dirasakan oleh Umar bin Al-Khattab. Hanya saja hidayah itu innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ini hidayah Pak, urusan hidayah. Nah, kapan waktu kita ceritalah. Kalau Allah pertemukan kembali. Sampai di sini paham ya Ibu? Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Siapa yang menyusui Nabi yang ketiga? Ini perjuangan nih Pak. Siapa yang menyusui Nabi yang ketiga? Siapa Bu? Halimatus Sa'diyah. Salah. Salah Bu. Yang ketiga tuh Ummu Aiman. Ummu Aiman itu budak daripada Siti Aminah. Ketika Suwaibah malam dia menyusui, ini Siti Aminah sudah tidak ada ASI, malamnya disusui oleh Suwaibah. Besoknya Suwaibah harus berangkat bersama suami karena sudah tidak lagi menjadi budak dan sudah merdeka.
Dan memang asinya pun sudah menipis, hanya tersisa untuk anaknya. Nangis Nabi malam itu. Kemudian menyusulah Nabi kepada Ummu Aiman. Jadi satu ketika Nabi sedang duduk di Masjid Nabawi bersama dengan para sahabat. Ketika sedang duduk, tiba-tiba masuk seorang perempuan jalan. Ketika seorang perempuan di jalan, Nabi datang menyamperin. Nabi tunduk begini, menghormati begini. Kemudian diambil sama Nabi tangannya, dicium tangannya. Sahabat bingung, siapa nih perempuan? Kok sebegitu mulianya di hadapan Nabi? Ditanya sama sahabat, siapa dia? Itu ibuku, kata Nabi. Kenapa dikatakan ibunya? Karena pernah mengurus Nabi selepas wafatnya ibunya Siti Aminah. Di mana itu? Di perbatasan antara Mekah dan Madinah. Di mana itu? Di Abwa. Di situ perbatasan antara Mekah dan Madinah. Kata Siti Aminah, waktu kecil itu Nabi disusui oleh Siti Aminah. Ternyata asinya Siti Aminah pun tak banyak keluar. Nah, Nabi punya satu susuan dengan Hamzah kepada Suwaibah. Jadi Hamzah itu pernah nyusu kepada Suwaibah. Jadi Hamzah paman Nabi itu pernah nyusu kepada Suwaibah. Jadi Nabi dengan Hamzah ini adik-beradik satu susuan. Jadi adik-beradik satu susuan. Jadi banyak nih yang satu susuan sama Nabi, dia banyak, ada 13 lebih. Ada 13 lebih sahabat Nabi yang satu susuan dengan Nabi. Baik yang tua maupun yang muda. Itu yang ketiga. Ummu Aiman. Siapa dia Ummu Aiman ini? Budak daripada yang membantu Siti Aminah di rumah. Ini sejarah yang tak disebutkan dalam buku catatan sejarah. Betul ya? Dalam sejarah kebudayaan Islam itu tak dituliskan. Banyak sejarah kebudayaan Islam itu, banyak sejarah Nabi yang tidak dituliskan. Apa alasannya? Alasannya sederhana, satu, ingin menutupi cerita-cerita yang lain di balik cerita tersebut. Yang kedua, ingin memasukkan cerita-cerita Israiliyat. Jadi dalam cerita Islam ini Pak, banyak namanya cerita Israiliyat kalau kita tak pandai-pandai. Nah, jadi kalau tak pandai-pandai, kita tak ngerti, kita dalam cerita ini banyak tipu daya dalam cerita, dan itu penting untuk merubah. Jadi kenapa sejarah ini harus dirubah? Nah, inilah hari ini yang kita alami Pak. Banyak yang tidak kenal dengan para pejuang-pejuang Muslim dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang kita tahu kan orang-orangnya itu saja. Tidak ada yang lain yang kita tahu. Paling yang masuk dalam lubang buaya, itu saja. Banyak sejarah itu yang dihapus. Tahu Bapak Ibu yang menghapus siapa? Kapan-kapan kita bahas. Baik. Nah, kembali kepada poin tadi. Nah, yang terakhir Bapak, bukan terakhir, Nabi yang menyusui Nabi itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang menyusui Nabi. Nah, yang keempat inilah baru kemudian Ummu Aiman sudah tidak ada lagi asinya. Mau tidak mau Nabi harus dibawa ke luar daerah. Karena kalau tidak dibawa ke luar daerah akan terjangkit virus-virus perkotaan. Virus-virus perkotaan ini banyak. Semua anak dalam tradisi itu harus dibawa. Ini tertulis dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum atau Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq. Boleh tengok, silahkan. Tak ada masalah. Dalam Salabi juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu, singkat cerita, kata Ummu Aiman begini. Kata Halimah begini. Bang, ini paceklik. Tempat kita ini sekarang hujan tak turun-turun. Sementara keledai-keledai kita kurus. Susunya sudah tak banyak. Anak kita ini sekarang menangis tak berhenti-berhenti. Sementara tanaman-tanaman kita sudah kering-kering semua. Mau tidak mau, semua perempuan yang ada di perkampungan Sa'id tersebut, namanya perkampungan Sa'ad. Perkampungan Sa'ad tersebut 30 menit dari Mekah. Dari Ka'bah itu, dari Masjidil Haram itu 30 menit. Nah, itu boleh kalau naik taksi bisa sampai, sebutkan aja perkampungan Sa'ad tentang tempat Halimah, sudah sampai itu. Mesti dibawa sama tukang taksi dan tahu itu sudah. Jadi Bapak Ibu, 30 menit menggunakan keledai. Berangkat mereka, semua berangkat. Sampai di Pasar Ukas namanya. Pasar Ukas itu ini Ka'bah. Nanti ada namanya di situ, ada namanya Hijr Ismail. Di depan Hijr Ismail ke sebelah kiri sedikit itu dulu namanya tempat bekas ke Pasar Ukas. Pasar Ukas itu semuanya ada di situ, termasuk penjualan budak dan tempat pengambilan ASI dari wanita-wanita tersebut. Namanya Pasar Ukas. Pasar banyak yang bersejarah di Mekah itu. Nah, ini penting dalam orang-orang yang berangkat umrah perlu tahu tentang pasar-pasar tersebut, karena penjualan budak termasuk salah satunya para yang dijual itu adalah
Yang dijual itu adalah Nuaiman, sahabat daripada Nabi yang pernah mabuk. Itu juga dijual di situ. Baik, singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai mereka di Mekah nih. Ibu-ibu perempuan-perempuan ini. Semua perempuan perkampungan Bani Sa'ad ini sudah mendapatkan bayi. Pas Nabi Muhammad tak ada satupun yang mau memilih, Pak. Satu pun tak mau, termasuk Halimah. Kalau mau silahkan, tapi sudah mulai khawatir Halimah. Satu, anak yatim. Yang kedua, miskin. Tak ada lagi yang diharapkan, tak ada. Akhirnya malam itu juga mereka kembali. Balik, Pak. Maksudnya kembali itu ke tempat permukiman, istirahat. Dalam istirahat tuh anaknya menangis. Asi tak keluar lagi. Asi daripada Halimah ini tak keluar lagi. Diperas sama suaminya itu, keledai, tak keluar juga. Bingung nih Pak, di malam itu bingung. Pokoknya anaknya menangis terus. Akhirnya dikasih air-air biasa, tidur. Kemudian berkata Halimah kepada suaminya, apapun yang akan terjadi, saya tetap akan mengambil bayi tersebut. Kalau memang tidak ada uangnya, tak ada masalah. Biarkan saja. Begitu saja pikiran Halimah itu. Dan dia ceritakan sama suaminya, kata suaminya silahkan. Itu semua keputusan di tanganmu. Tidak ada Pak, Halimah tak berpikir lagi sudah. Karena mau pulang malu karena tidak bawa. Kalau tidak bawa bayi pulang malu. Jadi mau tidak mau bismillah. Tapi waktu itu dia belum Islam ya. Dia terima, dibawa. Datang ke rumah Aminah yang di rumahnya itu. Apa kata dia? Kita akan bawa bayi ini ke desa. Apapun itu kami bawa. Ada pun atau tidak ada, terserah kami bawa. Coba bayangkan, disinilah kemuliaannya Pak. Nabi itu memang mulia. Dari dulu, dari lahir sampai mulia. Sampai penamaan Nabi saja oleh Abdul Muttalib itu. Oleh Abdul Muttalib, penamaan Nabi itu harus di depan Ka'bah. Diangkat sama Abdul Muttalib. Kami beri nama yang paling mulia dan tak ada satu-satunya. Belum ada satupun manusia yang menatasnamakan anak dengan nama Muhammad itu tidak ada pada saat itu. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Tahu kenapa? Itu ilham yang Allah berikan kepada Abdul Muttalib. Jadi ilham yang diberikan kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini Bapak Ibu bukan nama asli. Nama aslinya Abdul Muttalib ini Syaibatul Ham. Siapa namanya Bapak Ibu? Syaibatul Ham. Nama aslinya bukan Abdul Muttalib tapi Syaibatul Ham. Syaibatul Ham ini punya bapak. Bapaknya ini adik-beradik dengan Muttalib, kandung. Yang tinggalnya di Madinah. Nah, jadi Muttalib itu adik-beradik kandung dengan bapaknya tadi. Nama bapaknya itu Syam. Jadi meninggal bapaknya, si Muttalib ini pergi ke Madinah, diambillah si Syaibatul Ham tadi. Syaibatul Ham ini dibawa. Nah, Syaibatul Ham ini dibawa sampai masuk ke Mekah itu dikatakan oleh para penduduk Mekah, ini toh budak yang dibawa oleh Muttalib dari Madinah. Nah, itu bahasanya, makanya budak dalam bahasa Arab abdun, budak. Muttalib namanya Muttalib, makanya namanya Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Tapi Syaibatul Ham tidak protes sama sekali. Karena senang dia dipanggil itu tak ada masalah dan dia tidak pernah mempermasalahkan itu. Sampai wafatnya Muttalib ini, kemudian Syaibatul Ham atau Abdul Muttalib diangkat sebagai pemimpin Quraisy sementara sebelum mendapatkan yang disebut dengan sumur Zam-Zam yang telah hilang 200 tahun sebelumnya oleh Khuza'ah. Sampai sini paham Ibu-ibu Bapak Ibu paham nih, ini sejarah nih. Nah, jadi memang agak-agak gimana sedikit gitu kan. Singkat cerita lagi, ini singkat ceritanya, nggak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang, sampai jam berapa Pak Haji? Ini kalau tak panjang-panjang, kalau nggak di-stop, pokoknya kalau udah capek Bu, stop Ustaz, kami capek. Bilang aja gitu nggak apa-apa. Jadi kita berhenti. Tapi kalau tak disebut-sebut susah juga Ketua. Baik, singkat cerita Bapak Ibu, apa kata Aminah? Kata Aminah, kami bawa. Bayangkan Bapak Ibu, ketika baginda Nabi diserahkan oleh Aminah ke tangan Halimatus Sa'diyah, apa yang terjadi? Tangan Halimah bergetar. Dalam Rahiq Al-Maktum itu dikatakan begitu. Bergetar. Yang tadinya asinya tidak ada. Sampai 3 jam lebih dalam riwayat itu. Nabi nyusu tidak selesai. Anaknya nyusu. Kedua-dua anaknya sudah nyusu. Asinya juga nggak habis-habis. Ini kelebihan baginda Nabi.
Uniknya lagi, keledainya yang tadinya tidak bisa diperas susunya, ketika suaminya memeras, keanehan yang terjadi, keluar asinya, Pak. Maka apa kata Halimah? Kami bawa anak ini. Dibawa, Pak. Kawan yang lain, perempuan yang lain sedang berjalan menuju tempat untuk kembali, itu keledainya keledainya Halimah itu lebih kencang daripada keledai-keledai yang lain. Sampai kaget itu, kenapa kok Halimah kok bisa kencang begitu? Saking kagetnya. Ternyata Halimah melihat ke atas. Di atas itu ada awan yang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Menangis Halimah. Di situ Halimah menangis. Ini anak bukan anak biasa. Semenjak saat itu kebahagiaan dan kesejahteraan tak pernah putus daripada Halimah Sa'diyah. Kelak anak-anaknya Halimah itu berperang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar Halimah umur 2 tahun. Umur 2 tahun itu Nabi diantar oleh Halimah. Tapi setelah diantar kata kata Aminah begini, masihkah engkau mau menyusui atau mengasuh Muhammad? Kata Aminah, tanpa ragu kami mau. Ini anak penuh berkah. Dibawa lagi. Umur 4 tahun barulah dibelah dada Nabi. Nah, sekarang pertanyaan buat Bapak Ibu semua. Berapa kali Nabi dibelah dadanya? Berapa, Bu? 1. Ketika 4 tahun. Yang kedua. Kapan? Kapan, Bu? Ketika remaja. Yang ketiga. Oh, 2 aja ya? 2 aja. Kurang tuh, Bu. Dia ada 4 kali. Nabi dibelah dadanya 4 kali. Dalam riwayat itu dikatakan ada 3 dan 4. Yang paling kuat tuh 4. 1 umur 4 tahun. Yang kedua ketika remaja. Yang ketiga ketika mendapatkan Gua Hira. Yang keempat Isra wal Mi'raj. Ada berapa berarti, Bu? 4. Jangan bilang 2 lagi. Ini salah, Wak. Ini sejarah nih, sejarah. Singkat cerita Bapak Ibu, apa kata Halimah? Balik anaknya ke rumah, kata anaknya kepada ibunya, itu Muhammad dadanya dibelah. Khawatir Halimah mau keluar dari rumah, tiba-tiba Nabi sudah sampai di depan rumah. Mulai saat itu, kata Halimah, Bang kita antar. Di umur 4 tahun lebih sedikit. Diantar Nabi ke Mekah, dikembalikan kepada Aminah. Tahun berikutnya, kata Aminah, 6 tahun kurang sedikit, kata Aminah, nah yuk kita jenguk bapak di Madinah. Bapakmu di Madinah. Siapa bapaknya? Abdullah di Madinah. Pergi Pak mereka ke Madinah. Sampai bahagia sekali hati Nabi. Kenapa Nabi bahagia? Karena di situ keluarga besarnya Siti Aminah di situ semua. Ternyata keluarga besar kakeknya semua di situ. Di Madinah itu. Ini kalau saya gambarkan begini. Ini Masjid Nabawi. Ini Kubah hijau. Ya, ini anggap nih Kubah hijau, Bu. Kalau nampaknya, ini hijau, Kubah hijau. Di depan Kubah hijau ini, di sini di deretan Kubah hijau ini, di sini keluarganya keluarga bapaknya Nabi, keluarga daripada kakeknya Nabi. Di sebelah kanan sini, yang sekarang menjadi pelataran dan sekitar situlah, itu keluarganya Siti Aminah. Jadi keluarganya Siti Aminah semua di situ. Bahagia sangat Nabi. Kenapa bahagia? Karena Nabi bertemu dengan bapaknya meskipun sudah meninggal. Artinya Nabi datang ke kuburannya. Yang hari ini kuburan kedua-duanya, Siti Aminah dan Abdullah, tidak boleh dikunjungi. Dan gak ada yang tahu kuburannya di mana kecuali Aminah. Kalau Aminah ada di Abwa, kalau Abdullah itu ditutup. Tidak boleh lagi ada. Ada yang mengatakan di Baqi, ada yang mengatakan di depan Masjid Nabawi, tak jauh dari pintu pertama. Tak jauh dari sekitar situ. Ini dalam sejarah, Bu ya. Meskipun tak bisa divalidasi. Kenapa tak bisa divalidasi? Karena banyak yang pendapat yang mengatakan tentang hal tersebut. Tahu Bapak Ibu alasannya kenapa bapak Nabi, ibu Nabi tidak boleh diziarahi? Tahu Bapak Ibu alasannya? Karena bapak Nabi dengan ibu Nabi itu di neraka. Kata siapa? Kata mereka. Sampai sini paham Bapak ya? Kenapa bapak Nabi dan ibu Nabi mayatnya, kuburannya tidak boleh diziarahi? Kata mereka, bapaknya Nabi dan ibunya Nabi itu di neraka. Coba bayangkan itu. Itu merusak pemikiran kita tuh. Tapi gimana lagi, memang begitu pemahaman mereka. Kata hadisnya begini, hadisnya sederhana. Kata hadisnya itu, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang di mana orang tuanya. Kata dia, orang tua kita di neraka, orang tuamu di neraka, orang tuaku di neraka.
Nah, kalimat itu diterjemahkan oleh para ulama sekian banyak terjemahannya. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah, kata Nabi. Kami tidak akan mengazab siapapun sampai Rasul itu datang. Sementara bapaknya Nabi belum pernah kenal Islam. Bapaknya Nabi nggak pernah kenal Islam, ibunya Nabi nggak pernah kenal Islam. Jadi kalau bapaknya Nabi nggak pernah kenal Islam, bagaimana orang yang tidak pernah mengenal Islam? Masuknya kemana? Neraka apa surga? Maka ketika itu Bapak Ibu dikembalikan kepada fitrah manusia. Ingat baik-baik, dikembalikan kepada fitrah manusia. Apa fitrah manusia itu? Fitrah manusia itu pasti baik. Kalau dia tidak baik, itulah tolak ukurnya. Kalau baik dia masuk surga, kalau tidak baik masuk neraka. Sementara waktu itu Rasul belum datang. Hatta nab'atha rasulah, kata Allah. Sampai kami datangkan kepada mereka Rasul. Kalau sudah datang Rasul kepada mereka dan mereka tetap tidak beriman, baru kemudian mereka katakan di neraka. Sampai sini paham Bapak Ibu? Tapi pemahaman mereka dari hadis tersebut mereka pahami secara letterlek, tekstual. Sehingga pemahaman tekstual ini itu merusak pemahaman. Kita ambil contoh. La'anallah zawaratul kubur. Perempuan-perempuan itu dilaknat oleh Allah kalau ziarah kubur. Sekarang saya tanya ibu-ibu ziarah kubur enggak? Dilaknat sama Allah ibu-ibu tuh. Itu hadisnya begitu. Kalau kita pahami tekstual, itu ibu-ibu semua selesai itu. Dilaknat Allah semua itu. Yang pergi ziarah kubur. Suami aku mati Ustaz, bagaimana aku mau ziarah kubur apa tidak ya? Daripada dilaknat mending tidak usah Ustaz. Tapi ternyata ada hadis lain sebagai pembanding dan itu ada sebab turunnya, asbabul wurudnya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Maka Nabi, orang tua Nabi tidak boleh diziarahi. Yang menziarahi bukan tembak, ditangkap. Makanya kuburan bapak Nabi tidak pernah ada yang tahu secara spesifik. Detailnya tidak ada yang tahu. Tapi dalam gambaran, ada yang mengatakan di Baqi, ada yang mengatakan di depan, tak jauh dari Masjid Nabawi, di depan pintu pertama. Tak jauh dari dekat pintu pertama masuk Masjid Nabawi. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Pergi Nabi ke sana, bahagia hati Nabi. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi kembali. Kata ibunya, yuk nak, kita masih ada urusan di Mekah, kita selesaikan urusan. Di tengah perjalanan di perbatasan Abu Waq tersebut, meninggal Siti Aminah. Menangislah. Siapa yang pertama kali menangis? Bukan Nabi. Ummu Aiman yang bersama dengan Siti Aminah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Semenjak saat itulah Ummu Aiman yang mengasuh Nabi sampai diserahkan kepada kakeknya, kepada pamannya maaf. Semenjak itulah diserahkan. Tak lama kemudian meninggal pula kakeknya. Pokoknya Nabi ini dalam masa Nabi ini semuanya banyak yang meninggal. Apa yang harus dirasakan oleh Nabi sekarang ketika itu? Tapi Bapak Ibu tahu kenapa Allah kemudian menjadikan Nabi yatim? Biar Nabi tahu bagaimana rasanya jadi yatim ketika Allah menurunkan hal tersebut. Nabi pernah merasakan. Sekarang apa perbuatan yang tidak pernah dirasakan oleh Nabi yang kemudian berkaitan tentang keadaan hari ini? Para ulama dicaci dan dimaki. Hari ini Nabi dah duluan. Apa yang tidak pernah dirasakan oleh Nabi? Tak pernah Pak, semua dirasakan oleh Nabi. Hanya satu yang dipegang oleh Nabi, kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara buat kalian. Tak akan pernah kalian sesat, Al-Quran dan hadis. Sunnahku, kata Nabi. Muncul golongan, aliran-aliran yang sesat, yang ingkar terhadap hadis Nabi, yang juga ingkar terhadap Al-Quran. Ini golongan-golongan seperti ini yang merusak hari ini. Yang kedua golongan ini kita ambil dalam gambaran yang skalanya cukup spesifik, namanya munafik. Apa namanya Bapak Ibu? Yang menjadi musuh Nabi pertama di Madinah ketika Nabi hijrah itu ada 3. Yahudi, Nasrani, munafik. Berapa jumlahnya? Itu munculnya di mana? Madinah. Nabi hijrah ke Madinah. Sekarang bayangan kita, orang di Madinah tuh baik semua. Betul baik. Tapi ingat, di Madinah lebih banyak musuh daripada di Mekah. Di Mekah musuhnya kafir Quraisy. Di Madinah musuhnya 3. Yahudi, Nasrani, munafik. Munafik itu siapa? Dari Muslim itu sendiri. Nah itu yang menjadi musuh kita hari ini Pak. Yang menjadi musuh kita hari ini yang 3 ini. 3 ini. Sampai kiamat kita musuhnya 3 ini. Yahudi, Nasrani, munafik. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Yahudi memanfaatkan Nasrani dan kaum munafik untuk menghancurkan kita. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kok bisa di tengah badai Tufan Al-Aqsa, di tengah badai
gejolak Al-Aqsa, ada orang-orang Muslim kok datang ke Israel. Itu munafik namanya. Tersinggung tak tersinggung biarkan aja lah. Itu munafik namanya. Di tengah kita sedang menjalankan Islam dengan cara yang baik, kok muncul orang yang kemudian mohon maaf menghalalkan yang haram. Munafik namanya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah, poin penting kita malam hari ini Bapak Ibu, ini baru kita masuk poinnya. Dari tadi itu Bapak cerita aja. Sekarang poin pentingnya adalah ada hal yang harus kita pahami dalam menghadapi kekacauan dunia hari ini daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini poin intinya Bapak Ibu. Yang pertama, kata Nabi dalam hadisnya, dalam menghadapi dunia yang kacau ini perlu satu, akhlak yang mulia. Nah, malam hari ini judul kita revolusi akhlak. Revolusi akhlak. Ustadz kok bahasanya revolusi, biarkan. Kita sekarang ini dalam memperbaiki akhlak. Sekarang kita runut satu-satu Bapak Ibu. Mengapa kita harus berbicara tentang akhlak? Tahu Bapak Ibu kenapa kita berbicara tentang akhlak? Ini saya ambil contoh yang paling spesifik, yang paling hangat sekarang. Sebab lisan tak berakhlak, sebab lisan tak bertulang, apa yang terjadi sekarang? Penjarahan di mana-mana. Itu gara-gara lisan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sakit hati enggak Bapak Ibu kalau ada yang mengatakan, ibu nih sudah miskin, mengemis pula lagi. Yang ngomong orang kaya, yang tak pernah punya perhatian kepada kita. Sakit hati enggak? Sakit hati. Kalau sakit hati apa yang ibu buat? Bayangkan Bapak Ibu. Itu sebabnya apa? Dua-duanya tidak berakhlak itu. Tapi kami sakit hati, Ustaz. Iya, sakit hati itu juga memang bagian daripada penyakit. Masalahnya kuat tidak iman kita. Kalau kuat imannya dia tak terpancing. Tapi persoalannya adalah manusia yang dengan lisannya yang tak berakhlak itu, yang tak beradab itu yang menyebabkan kehancuran. Maka Bapak Ibu jangan salahkan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada lisan. Jangan Bapak Ibu bangga hidup di perumahan, merasa sudah aman. Lihat kiri kanan, ada enggak satu manusia yang tersakiti gara-gara lisan kita? Kalau ada, stop masuk surga. Terhalang kita masuk surga. Satu manusia yang tersakiti oleh lisan dan perbuatan dan perilaku kita menghalang kita masuk surga. 6 kata Nabi yang menyebabkan orang-orang amal ibadahnya tidak diterima. Satu di antara 6-nya adalah zalim. Apa namanya Bapak Ibu? Sittatu asya'in tuhbitul a'mal wa akhiruhu, yang terakhir kata Nabi, az-zulmu zalim. Coba bayangkan. Sederhana Pak, sederhana. Itu modalnya apa? Akhlak Pak, akhlak. Allah ciptakan kita dengan kalimat khuliqal insan. Kami ciptakan kalian wahai manusia khuliqa dengan menggunakan kalimat kha lam qaf. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, dalam bahasa Arabnya akhlak itu asal katanya Pak, kha lam qaf. Sama. Artinya apa tujuannya? Allah pengen manusia yang diciptakan itu berakhlak. Fitrahnya kita sebagai manusia berakhlak. Kalau kita tidak berakhlak, tidak beradab, tidak beretika, kita sedang keluar dari fitrah kemanusiaan. Makanya digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti bahaim, binatang. Jangan tersinggung Bapak Ibu. Jadi kalau kami tak berakhlak seperti binatang, pandai-pandai aja lah. Coba bayangkan. Apa yang ada dalam pikiran manusia ketika manusia tidak berakhlak gitu. Ada anak membunuh tua kandung hanya gara-gara tidak dibelikan HP. Saya tanya sekarang Bapak Ibu, ini mana salahnya sekarang? Ada anak orang tuanya gara-gara tidak dibelikan HP. Sekarang pertanyaan saya, di mana letak salahnya? Gimana Pak? Akhlak. Sekarang kita lihat dulu. Yang salah siapa? Bapaknya kah? Mamanya kah? Agamanya kah? Atau anaknya kah? Orang tuanya. Cepat kali kesimpulannya. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang tua berakhlak, anaknya tak berakhlak, faktornya lingkungan. Ada orang tua tidak berakhlak, ada anak yang berakhlak, faktor masih lingkungan. Ada dua-duanya tidak berakhlak, juga faktor mereka itu memang. Lah kalau anak bapak mamanya tidak berakhlak, anaknya juga nggak berakhlak. Ini memang begitu, harusnya memang. Seorang anak akan mewariskan perbuatan orang tuanya. Kalau tak berakhlak, tukang judi orang tuanya, anaknya tukang tak judi lagi, lebih dari judi, judol.
Kalau bapaknya main judi konvensional, anaknya judi online. Coba bayangkan. Hati-hati Pak. Ini persoalan kita. Nah sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Ini biar kita paham dulu. Kita tidak langsung mengklaim, tidak langsung menjustifikasi atau menghakimi. Bapak Ibu, kita ini dulu bangsa yang bermoral. Kita ini adalah bangsa yang bermoral. Nah sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak bermoral, tidak keluar namanya yang dikeluarkan fatwanya oleh Hasyim Al-Asy'ari untuk mengangkat peradaban kita, negara Republik Indonesia, biar satu, beragama, bermoral, beradab, berakhlak, semua jadi satu di situ Bapak Ibu. Artinya, founding father kita, para pembesar-pembesar kita dalam memerdekakan Republik Indonesia ini mayoritas dulu ya, mayoritas itu sandarannya akhlak. Makanya ketuhanan yang Maha Esa itu dirubah. Awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nomor 1. Yang kedua dipindahkan, perubahan yang kedua dari nomor 1 pindahkan nomor 5. Dari nomor 5 dipindahkan lagi ke nomor 1. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala biar bisa toleransi semua agama, disebutkan di situ ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, apa Bu Pancasila kita yang kedua? Ibu-ibu. Yang pertama ketuhanan masa yang kedua ada kalimat peradaban di akhirnya. Beradab ada? Apa tujuannya? Selain daripada bertauhid, kita harus beradab. Beradab. Artinya apa? Agama menjadi payung agar manusia bisa beradab. Lah sekarang muncul kelompok yang membuat kita agar tidak beragama. Jangan bicara politik di dalam masjid. Itu mengenyampingkan agama daripada urusan politik. Tidak ada kaitannya urusan pemerintahan itu dengan agama. Agama cukup masuk masjid, sholat 5 waktu, selesai urusan. Begitulah agama mengajar. Akhirnya apa yang terjadi? Hancur lebur. Mulai dari atas sampai bawah hancur semua. Sampai sini paham Bapak Ibu? Yang dipilih mantan preman atau preman yang memilih jauh lebih preman. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi ini keadaan kita sekarang. Makanya perlu yang disebut dengan revolusi bahasa sederhananya, yuk kita kembalikan akhlak yang baik. Kalau manusia ini berfitrah berakhlak Pak, selesai urusan kita. Kalau kita mau jadikan Rasulullah sebagai panutan dalam hidup kita, selesai Pak. Apa pernah Rasulullah mengajarkan kita membenci dengan kelompok yang lain? Pernah gak Allah mengajarkan kita membenci kelompok yang lain? Gak pernah Pak. Nabi justru membangun yang disebut dengan piagam Madinah. Menyatukan kaum muhajirin, menyatukan ansar, munafik, Yahudi, Nasrani, jadi satu semua. Dan semua dihakimi sesuai dengan agama masing-masing. Kalau orang Yahudi yang melanggar, ditengok hukumnya dalam kitabnya Yahudi. Kalau Nasrani yang melanggar, ditengok hukumannya dalam kitab Injil. Kalau umat Muslim yang melanggar, ditengok dalam Al-Qur'an. Kurang apa toleransinya? Sangat toleransi. Islam jangan diajarkan bertoleransi. Salah itu kalau mengajarkan Islam bertoleransi itu. Masalahnya kita manusia ini mau tidak mempelajari itu gitu. Ini refleksi daripada Maulid Nabi itu begitu harusnya. Biar kita bermoral dan bermartabat. Apa pernah Nabi mengajarkan umat muslim itu menjilat? Apa pernah Islam mengajarkan manusia menjilat? Tidak pernah. Pernahkah Islam mengajarkan manusia rakus? Tidak pernah. Lalu sekarang banyak manusia yang rakus, menjilat dan lain sebagainya. Ada alasan? Ada. Kata Nabi, manusia di akhir zaman itu lebih banyak cinta terhadap dunia. Nah, dampak daripada cinta terhadap dunia tadi, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang haram. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Cukup? Aman? Cukup kata adik-adik kita. Kalau ada adik-adik ini udah bilang cukup, selesai kita Ustaz ya. Baik. Itu revolusi akhlak. Jadi kita perlu mengembalikan akhlak. Nah sekarang Bapak Ibu, sebelum kita tutup, bagaimana cara kita mengembalikan akhlak tersebut? Tidak bisa semena-mena, tidak bisa Bu. Tidak bisa langsung kita katakan, kita kembalikan kepada, tidak bisa. Kita butuh yang kedua. Apa yang kedua? Pendidikan. Nah pendidikan, ini kalau kita tidak pandai-pandai, kita juga rusak. Nah caranya adalah, itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh A.A. Gim. Jadi apa yang dikatakan oleh A.A. Gim itu dari dulu sampai sekarang itu relevan, sangat relevan. Dimulai dari rumah sendiri. Dimulai dari rumah sendiri.
Kalau kita bisa memberikan lingkungan yang baik dalam pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, insya Allah generasi kita terjaga. Setidaknya mohon maaf Bapak Ibu, berapa banyak jumlah orang tua yang hadir dalam masjid ini sekarang. Setiap orang di antara kita punya peran yang sama, memberikan pendidikan akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Anak kita mencuri, kita yang menghakimi, kita yang menghukumi, Pak. Anak kita, jangan pula kita yang takut sama anak, Pak. Kita banyak yang takut sama anak sekarang nih. Mak nih, bapak nih, mak bapaknya disegah aja, Pak. Coba bayangkan. Itu kalau sempat begitu tuh, Pak. Dah lah tuh. Kalau zaman dulu, Pak, hilang tuh kepalanya tuh, Pak. Orang tua kami zaman dulu sempat begitu, mulut-mulut tuh hancur buatnya. Kalau sekarang kita pukul anak kita masuk penjara, Pak. Dimasukkan kita dalam penjara. Inilah nih orang tua yang durhaka, kata dia. Orang tua pula yang durhaka, kata dia. Padahal anak yang memaki-maki kita. Tapi mau kita salahkan anak belum tentu juga bisa seutuhnya, Pak. Karena anak biasanya mewarisi karakter bapak dan ibunya. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Jadi apa artinya? Peran, Pak. Peran orang tua dan peran ibu dan bapak itu sangat penting dalam membentuk akhlak anak. Bapak Ibu, ini saya minta maaf. Yang punya kesibukan, pergi pagi, pulang pagi, pergi lagi, tidak pulang-pulang, tolong betul berikan waktu untuk anak. Saya serius nih Pak, berbicara serius nih. Berikan waktu untuk anak. Jangan sampai nanti anak tidak kenal dengan kita, kenalnya dengan pembantu, kenal dengan orang yang membantu kita, yang mengurusi anak. Ini kejadian nih Pak. Kejadian kawan saya punya anak, anaknya manggil kawan ini, apa kata dia? Om. Saking jarangnya bertemu dengan bapaknya, dipanggil sama anak tadi Om. Padahal itu bapak kandungnya. Sementara tetangga sebelah yang sering ngurus, dipanggilnya bapak. Iya kalau karakter tetangga itu baik. Kalau yang mohon maaf, kalau bejat ya. Jadi jangan salahkan. Sesibuk apapun Bapak Ibu, kasih waktu untuk anak. Sampai rumah buang HP itu. Main sama anak Pak, main. Mereka butuh figur Pak. Sama halnya kita hari ini butuh figur. Kita semua ini sama mindset kita Pak. Berharap punya figur yang sama seperti Nabi hari ini. Tapi kan tidak mungkin Pak. Tapi kita butuh figur itu. Butuh Pak, sangat butuh. Apalagi di tengah kekacauan sekarang nih, kita butuh figur pemimpin seperti para khulafaur rasyidin. Cuman kan kita harus serius juga gitu. Yang ketiga, bagaimana cara kita membentuk karakter tersebut, akhlak di rumah tadi. Nah, ini yang paling penting Pak, yang ketiga nih. Kenalkan mereka dengan Islam, kenalkan mereka dengan Islam. Kenalkan mereka dengan nilai-nilai seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kalau Bapak Ibu berbicara tentang refleksi baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya, itu yang dilakukan Nabi. Nabi kenalkan anak yang pertama itu tauhid, bukan duit, bukan HP. Ini anak baru lahir, untuk mohon maaf biar tak nangis dikasih tontonan. Apa tontonannya? HP. Dalam tontonan mohon maaf, mending kalau yang ditonton tuh ngaji. Ini yang ditonton mohon maaf yang buka-buka aurat. Jadi anak tuh sudah tersimpan dalam otak dia begitu. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Kenalkan agama, kenalkan Islam, kenalkan Al-Quran, kenalkan Nabi. Kenalkan anak-anak kita hari ini dengan figur-figur tokoh-tokoh muslim. Jangan Raffi Ahmad, jangan pelawak-pelawak yang lisannya tak pernah terjaga. Jangan Pak, mohon maaf, jangan. Anak kita hari ini, generasi hari ini mengidolakan artis. Kalau artis yang diidolakan itu mengajak masuk surga, masih mending. Ini mohon maaf, berlomba-lomba mencari harta. Di sini paham Bapak Ibu? Jadi kita nggak mengenalkan kepada mereka agama. Kita yang salah, kita memang. Ustaz ada bapak ibunya baik, Ustaz agamanya pokoknya rajin. Tengok dulu anaknya, anak angkat bisa jadi. Mungkin Ustaz. Tapi anak kandung Pak Ustaz bisa jadi faktor lingkungan. Artinya apa? Orang tua juga perlu tegas dengan anak. Kalau kau tak balik jam 10 nih, tak usah kau balik ke rumah lagi. Dikasih pula batas jam 10. Selesailah urusan. Ingat Bapak Ibu, setan iblis hantu belau itu keluarnya habis maghrib. Jadi mulai dari maghrib tuh, itu jam keluarnya mereka. Jam keluarnya.
Jadi kalau kita biarkan anak ini keluyuran, kalau dia tak punya iman yang kuat, banyak kawan setannya nanti. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Ini anak perempuan pun dikasih waktu pulang. Silahkan nak, pokoknya jam 10 malam harus balik. Kacau. Gimana kita generasi mau baik? Orang tua yang memberikan ruang untuk kehancuran. Jangan tersinggung orang tua, kita sama-sama orang tua Bu. Untuk refleksi kita semua, introspeksi diri kita. Kita yang membangun peradaban itu. Mengaku cinta Nabi, tapi akhlak kita tidak seperti Nabi. Nah, ini banyak aliran sesat muncul ini mengatasnamakan Nabi. Kami cinta sama Nabi, tapi dalam masjid goyang-goyang dia Pak, pakai biduan pula. Itu haramnya itu. Bid'ahnya di situ itu. Bagaimana membentuk akhlak? Kita tontonkan yang tidak baik di hadapan mereka. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Ini refleksi bagi kita. Jadi Bapak Ibu tahu ya kehancuran itu kenapa? Jadi kalau kita bicara tentang kehancuran dalam Al-Quran, wa idza aradna an nuhlika qaumin, kata Allah, kalau kami pengen menghancurkan satu kaum, kata Allah, selesai mudah bagi kami, kata Allah. Bagaimana cara Allah untuk menunjukkan kehancuran itu? Kalau sudah manusia ini tidak berakhlak, hancur semua sudah. Kalau lisannya terjaga, ada nggak yang tersakiti? Kalau kebijakannya baik, ada nggak yang tersakiti? Harusnya kan simbiosis, mutualisme, bisa saling memahami. Itu kalau pegangannya agak moral, akhlak, adab, itu yang kita butuhkan. Makanya kenapa mereka lebih brutal daripada orang-orang yang di sana? Ya mungkin disebabkan karena rasa sakit yang sudah terlalu mendalam. Kalau bahasa kawan saya, akumulasi itu Ustaz, kata dia. Oh iya juga ya, akumulasi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Tapi coba semuanya menggunakan akal sehat dengan akhlak yang mulia. Akhirnya apa? Ini sekarang dampak daripada perbuatan. Semua hancur. Akhirnya apa? Nanti renovasi pakai apa? Buat duit lagi. Kan hancur sudah. Banyak hancur. Kemudian keluarkan uang. Selesai Pak di situ. Apakah kita merasa puas? Enggak Pak. Enggak ada kepuasan kita. Justru kita makin enggak puas Pak. Nah ini yang menjadi masalah bagi kita sekarang. Maka kita butuh hari ini bukan merevolusi, mengembalikan akhlak-akhlak yang baik yang berdasarkan kepada Al-Quran. Bagaimana cara Nabi bermuamalah? Kita lihat Pak, Nabi itu baik, akhlaknya mulia, tutur katanya lembut. Nabi tak pernah kasar, tak pernah. Nabi tak pernah kasar kepada siapapun. Nabi tidak pernah kasar. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Ini udah tengah malam kan ada bertanya udah dini hari ini kan. Baik Bapak Ibu ya. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman ya? Nah, di sini ternyata refleksi kita adalah kembali kepada diri kita sendiri. Maka perlu sesekali melihat kembali ceramahnya AA Game, bagaimana mengembalikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumah tangga. Ada rekomendasi buat Bapak Ibu semua. Lihatlah video-videonya Ustadz Adian Husaini, Ustadz Budi Ashari, Ustadz Adi Hidayat, dan para asatid yang lain untuk membangun keluarga-keluarga yang baik. Tidak ada kata terlambat Pak. Mohon maaf, tidak ada kata terlambat. Tapi kita butuh generasi yang mohon maaf akhlaknya mulia. Kalau Ustadz Adi Hidayat bilang 2040 ke atas itulah generasi emas. Tapi kita usahakan sebelum datangnya generasi emas itu, proses pembentukan generasi emas itu yang kita butuhkan. Jadi penanamannya tetap melalui peran orang tua. Lagi-lagi perannya orang tua, bagaimana mereka menanamkan agama kepada anak sehingga mohon maaf akhlak itu bisa terbentuk dari nilai-nilai agama. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi Bapak Ibu, bagi kita semua. Mudah-mudahan yang kita sampaikan malam hari ini, yang kita dengar, Allah ridhai dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah.
Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyiatil khuluq. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma sahhil umurana wa umural muslimina wal muslimat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.